Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalsa TS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar bersama tentang dinamika mazhab di dalam hukum Islam atau fikih. Kalau kita buka kitab sejarah tentang perkembangan mazhab fikih di dalam Islam, maka kita dapat mengkategorisasikan periode mazhab ini dalam beberapa periode. Pertama adalah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tepatnya di era sahabat Khulafaur Rasyidun. Tentu kita bisa menemukan corak mazhab pada masa itu lebih bersifat ideologiyah atau ideologis, sehingga dikenal saat itu mazhab khulafa atau yang pada perkembangannya disebut dengan mazhab sunni, kemudian mazhab ahlul bait yang pada perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mazhab syi'i, karena memang orang-orangnya adalah terdiri dari orang-orang yang pro terhadap Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian pasca Khulafaur Rasyidun dikenal corak mazhab yang bersifat mahalliyah, bersifat lokalis. Hal ini karena para tabi'in berada pada wilayah di mana tokoh-tokoh mereka, aktor intelektual mereka itu berada di wilayah-wilayah tertentu, sehingga mazhab atau corak fikir mereka di dalam fikih dikaitkan dengan wilayah di mana para aktor intelektual ini tinggal. Sehingga ada yang disebut dengan mazhab Hijazi, wilayah Hijaz, yakni termasuk di dalamnya adalah wilayah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada wilayah Iraqi, Irak. Di dalamnya terdapat kota Basrah dan kota Kufah. Kemudian ada juga yang ketiga yang dikenal dengan corak Syami, wilayah Syam atau Persia. Lah, masing-masing wilayah ini memiliki para mujtahid atau yang tadi saya istilahkan dengan aktor intelektualnya, sehingga corak pemikiran mereka ini melebur dengan local wisdom, dengan kearifan-kearifan lokal yang berada di wilayah masing-masing, sehingga nama wilayah ini dinisbatkan sebagai nama madhabnya atau corak pemikiran fikihnya. Kemudian pada perkembangannya berkembang corak pemikiran mazhab fikih yang bersifat fardiyah atau individualis, lebih melekat pada tokoh atau person, syakhsiyah. Karena itu maka di era ini dikenal 4 mazhab yang mengemuka sebagai the biggest of Islamic school, mazhab keislaman besar di dalam fikih atau Islamic jurisprudence. Dan karena itu kemudian tokoh-tokoh yang mengemuka saat itu adalah mazhab Hanafi atau yang dikenal juga dengan Hanafiyah atau istilah lain Al-Ahnaf. Begitu juga mazhab Malikiyah karena dinisbatkan kepada Imam Maliki. Kemudian mazhab Syafi'iyah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dan mazhab Hanabilah atau mazhab Hambaliyah yang dinisbatkan kepada mazhab Hambali. Pada perkembangannya kemudian mazhab fikih ini coraknya lebih bersifat dauliyah atau negara. Jadi teritorial negara. Masing-masing negara memiliki corak fikih masing-masing yang memiliki nuansa perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini tentu lagi-lagi tidak lepas dari local wisdom. Keadaan di wilayah negara itu sendiri yang mempengaruhi terhadap
corak berpikir fikihnya. Karena kita tahu bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, bahwa dinamika perkembangan hukum itu dipengaruhi juga oleh perkembangan situasi, kondisi, tempus dan lokus di wilayah masing-masing. Kemudian contoh yang coba kita ambil pada corak mazhab yang sifatnya dauliyah ini, yaitu adalah fatwa MUI kalau dalam konteks Indonesia, atau mungkin fatwa ya Syekhul Azhar, ya Al-Azhar, ulamaul Azhar di Mesir, atau mungkin fatwa Kuwaitiyah ya di Kuwait dan beberapa wilayah negara masing-masing yang melekat di dalamnya adalah local wisdom yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian pada perkembangan berikutnya lebih spesifik lagi pada sifatnya nizamiyah atau institusional. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah melekat pada diri ormas yang berkembang di Indonesia misalnya, seperti fatwa dari NU, kemudian Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, dan seterusnya. Nah, ini adalah dinamika mazhab-mazhab fikih di dalam Islam. Sebenarnya, ma huwal madhab? What is madhab? Madhab adalah aliran pemikiran yang menjadi rujukan dalam pedoman fikih masyarakat awam khususnya, karena memang ada 3 level yang mestinya harus kita pahami. Pertama namanya level mujtahid. Tentu mereka yang punya kapabilitas keilmuan dan kredibilitas pengetahuan yang mumpuni sehingga mampu menggali hukum secara mandiri. Sementara level kedua adalah level ittiba, di mana orang ya yang mengikuti para mujtahid ini disebut dengan muttabi. Karena itu mereka hanya mengikuti bagaimana argumentasi dan metodologi yang dibangun oleh para mujtahid di dalam merumuskan hukum, dan inilah yang diikuti. Itu namanya muttabi. Kemudian level terbawah adalah level kita orang-orang awam yang disebut dengan level muqallid. Orang yang hanya mengikuti produk-produk hukum atau fatwa yang dibangun oleh para mujtahid tadi pada level pertama, sehingga mau tidak mau kita harus merujuk pada produk-produk hukum yang sudah digagas atau dirumuskan oleh para a'immatul madzhab, ya, para imam-imam madhab itu. Lah, karena itu pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan Jalsah TS, saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana biografi, ya, sekilas tentang latar belakang, kemudian kehidupan dan perkembangan dari madhab-madhab sunni, yaitu orang-orang atau ulama-ulama mujtahid yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak akan membahas tentang madhab syiah, ya, yang lebih berorientasi pada pengkultusan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang madhab-madhab sunni di dalam fikih yang bisa eksis sampai sekarang. Kalau kita baca buku-buku tentang perkembangan madhab ini, nah itu hanya ada 4 madhab besar. Yang pertama adalah madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat adalah madhab Hambali. Lah, tingkatan-tingkatan mazhab ini tidak bermaksud untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing mazhab di antara 4 ini, tidak. Tetapi saya lebih melihatnya pada perkembangan yang sifatnya berdasarkan pada periodik atau siapa yang lebih tua di antara mereka. Jadi kalau dilihat dari usia-usia para pendiri mazhab ini, itu lebih kepada ya periodisasinya. Jadi kalau mazhab Hanafi karena memang beliau lebih sepuh atau lebih tua, kemudian mazhab Maliki, setelah itu mazhab Syafi'i, dan setelah itu adalah mazhab Hambali. Oke.
kali ini kita akan mencoba ya memahami tentang bagaimana biografi Imam Hanafi itu sendiri. Karena sebagaimana kita tahu bahwa madhab Hanafi ini adalah madhab yang relatif cukup tua ya, berkembang di wilayah Kufah dan Basrah. Karena itu ini juga disebut sebagai madhab Iraqi. Dan kalau kita lihat bahwa Hanafi itu lahir pada tahun 80 Hijriah di wilayah Sana di daerah Kufah ya. Beliau merupakan sosok tokoh yang gigih baik di dalam dunia bisnis, karena beliau ini sebagai tujar ya. Kalau dalam istilah sekarang ya bisnismen lah ya, wirausahawan ya, atau pedagang. Nah, jadi beliau ini meskipun di dalam banyak riwayat terlahir dari seorang budak dari Bani Taimilah ya, atau Bani Kofel, beliau ini justru menunjukkan semangatnya bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh nasab, melainkan ditentukan oleh ya sejauh mana ilmu pengetahuan yang dikuasai dan kontribusi sosialnya terhadap kehidupan masyarakat. Bahwa Hanafi ini di dalam perjalanan hidupnya selama 70 tahun lamanya, karena memang beliau lahir pada tahun 80, yaitu bertepatan dengan di mana negara-negara barat terutama Yunani sudah cukup berkembang saat itu, sehingga banyak corak pemikiran dari mazhab Hanafi ini yang lebih rasional ya dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya nanti. Nah, mazhab Hanafi ini ya, tentu perkembangannya bukan kemudian mulus ya. Tentu setiap mazhab ini pasti ada alfitan ya, cobaan-cobaan, ujian-ujian ya dari kelompok-kelompok lain yang memang tidak berafiliasi terhadap mazhab-mazhab yang ada ya. Misalnya kalau kita lihat pada perkembangan mazhab Hanafi ini, nasib dari Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu kemudian meninggal karena dipenjara ya di masa Khalifah Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, karena ia tidak berafiliasi kepada negara, meskipun sebelumnya pemikiran mazhab Hanafi ini ya menjadi madhabus sultan istilahnya, madhab negara di masa Harun ar-Rasyid. Oke, kita kenali dulu siapa tokoh Imam Hanafi ini. Imam Hanafi adalah nama lengkapnya Nu'man bin Thabit. Nah, Thabit ini adalah maula atau seorang budak dari Bani Taimillah bin Tha'labah, di mana beliau ini kesehariannya sebagai jamal. Jamal itu artinya ya dia sebagai pembawa unta dari Bani Taimillah itu. Jadi meskipun sosok dari ayah dari Imam Hanafi ini adalah sosok budak, tetapi kita bisa memahami bahwa ternyata meskipun seorang budak bisa melahirkan tokoh sekaliber Imam Hanafi yang hingga saat ini itu dikenang di dalam literatur keislaman maupun para pemikir keislaman, terutama di dalam bidang fikih. Lah, seorang sosok Hanafi yang gigih baik dalam beribadah maupun mencari nafkah, kemudian bersosial dengan masyarakat dan murid-muridnya, sampai di beberapa kitab itu misalnya di kitab A'immatul Fiqhil Islami, lah di situ disebutkan bahwa at-tazayyun lillah ya aula min at-tazayyun linnas. Meskipun beliau ini terkesan sosok yang low profile ya, qanaah atau nerimo ing pandum, tetapi kegigihan di dalam mencari nafkah untuk hidup mandiri itu
sangat-sangat menjadi spirit beliau ya di dalam eksistensi hidupnya, karena beliau berprinsip bahwa kehidupan seorang muslim itu tanpa ditopang dengan ekonomi yang kuat tentu akan lemah. Namun demikian, kalimat tadi yang dikeluarkan oleh seorang Imam Abu Hanifah ini, yaitu at-tazayyun lillah aula minat tazayyun linnas, tidak berarti kemudian ia berpenampilan yang sangat-sangat sederhana dalam kehidupan masyarakat, tapi dalam beribadah ya beliau sangat perhatian, sehingga ketika menggunakan baju untuk sholatnya, beliau ini luar biasa, mengambil baju yang paling mahal dan paling bagus dalam rangka khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau di dalam istilah Al-Quran demikian, yaitu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Jadi at-tazayyun lillah aula minat tazayyun linnas, maksudnya adalah bahwa berhias untuk Allah itu lebih utama daripada berhias untuk manusia. Karena kalau berhias untuk manusia nanti justru akan menampakkan adanya perbedaan, dikotomisasi sosial. Nah, dan ini justru dijauhi oleh seorang Imam Hanafi. Nah, selama 30 tahun profesi beliau adalah seorang mudarris atau pengajar majelis ya, taklim dari Majelis Taklim Abdullah bin Mas'ud di Masjid Kufah ya. Beliau ini luar biasa mendedikasikan dirinya selama 30 tahun ya, lamanya beliau mengabdikan dirinya sebagai pengampu beberapa disiplin keilmuan yang saat itu menjadi kebutuhan masyarakat. Oke, dari pemikiran-pemikiran mazhab Hanafi ini kemudian banyak lahir-lahir tokoh yang luar biasa yang hingga kini juga dikenal dalam literatur keislaman. Di antaranya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim. Awalnya beliau mengkaji pemikiran-pemikiran dari Imam Maliki di Madinah, namun pada perkembangannya dia tertarik dan menjadi pengikut mazhab Hanafi. Kemudian tokoh yang kedua misalnya yang disebutkan dalam literatur sejarah adalah Muhammad ibn al-Hasan ya, Syaibani. Beliau ini memang getol ya, mencatat pemikiran-pemikiran Imam Hanafi, meskipun pada perkembangannya juga dia melirik terhadap pemikiran Imam Maliki. Kemudian tokoh yang lain yang juga disebut dalam sejarah adalah Hasan ibn Ziyad. Ini adalah tokoh-tokoh yang bermadhab Hanafi kala itu. Oke, saya yakin seorang tokoh sekaliber Imam Hanafi yang kemudian bisa melahirkan tokoh-tokoh luar biasa yang sebutkan saya tadi, itu saya pikir tidak berarti kemudian bisa memiliki gagasan secemerlang itu. Tidak, tentu tidak lepas dari kontributor sebelumnya. Siapakah guru-guru beliau? Guru-guru beliau pertama adalah Hammad ibn Sulaiman ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, Qadhi Shuraih, kemudian Al-Qamah dan Masruk, termasuk juga adalah Al-Aswad. Lah, tokoh-tokoh inilah yang mewarnai pemikiran dari Hanafi secara langsung di dalam kehidupan mencari ya keilmuan, keislaman khususnya. Meskipun tentu pada masa itu sudah banyak pemikiran-pemikiran Yunani yang berpengaruh terhadap pemikiran rasionalitas Imam Abu Hanifah ini. Karena memang Abu Hanifah ini terkenal sebagai pendiri dari madhab ya, Ahlur Ra'ih, sehingga beliau dikenal sebagai Imam Ra'ih, yaitu pendiri dari madhab yang beraliran rasional ya. Karena memang dikatakan di dalam kitab Al-Intiqa fi Thalathatil Fuqaha bahwa seorang Abu Hanifah ini adalah orang yang yatimul hadis. Artinya akses untuk mendapatkan hadis di Madinah sebagaimana Imam Maliki itu tidak terlalu banyak, sehingga beliau lebih menekankan pemikiran madhabnya pada aspek rasionalitas, dan dia berprinsip bahwa saya yakin agama Allah itu tidak akan bertentangan dengan rasionalitas yang diberikan kepada manusia, karena beliau menganggap agama adalah fitrah, sementara
akal sehat di dalam diri manusia juga fitrah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Bahwa agama Islam itu adalah fitrah yang dianugerahkan kepada manusia, juga sesuai dengan fitrahnya, yaitu akal berpikir sehat manusia. Apa saja yang menjadi sumber hukum menurut mazhab Hanafi ini? Menurut mazhab Hanafi, sumber hukum di dalam hukum Islam ya, yang dimaksud di sini pertama adalah Al-Qur'an, tentu ya. Kemudian yang kedua As-Sunnah. Karena memang kedua-duanya ini sudah menjadi ittifaqul ulama, menjadi konsensus kesepakatan para ulama bahwa keduanya ini disebut sebagai masadirul ahkam syar'iyyah, sumber-sumber otoritatif hukum Islam. Sehingga tidak ada dari sekian 4 madhab itu yang kemudian keluar dari kedua sumber ini. Namun madhab Hanafi lebih memiliki pandangan yang lebih selektif terhadap sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi. Beliau hanya menerima ya, dalil dari sunnah itu yang sifatnya mutawatirah, hadis-hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan sanadnya bersambung, kemudian matannya tetap memiliki kualifikasi yang baik dan utuh, taruhlah begitu, kebenaran matannya ini tidak diragukan, kemudian masyhurah yang diriwayatkan oleh banyak jalur, bukan hanya satu jalur sanad. Karena itu ini yang menurut madhab Hanafi sebagai dalil yang otoritatif dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah ijma', konsensus para ulama. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas inilah justru yang menjadi basis Hanafi kenapa kemudian ra'yu atau gagasan, pendapat ijtihadi itu bisa mengalahkan pandangan-pandangan atau qaulut tabi'in. Jadi suatu ketika dikatakan bagaimana Hanafi jika misalnya pernyataanmu ini keluar dari Al-Quran. Nah, kata Hanafi ya, tinggalkan perkataanku dan ambillah Al-Quran. Kalau bertentangan dengan sunnah, ya tinggalkan perkataanku, ambillah sunnah. Bagaimana kalau bertentangan dengan perkataan sahabat? Dalam konteks ini ijma'. Ijma' itu adalah ijma'us sahabah yang dimaksud. Konsensus para sahabat saat itu, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, yang dikenal sebagai sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata Imam Hanafi, ya dahulukan ya pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat kibar itu dan tinggalkan pendapatku. Kalau ternyata bertentangan dengan perkataan tabi'in, lalu Hanafi mengatakan bahwa innahum rijal wa nahnu rijal. Kami ini sama-sama manusia biasa. Jadi seakan-akan Hanafi ingin menegaskan bahwa rasionalitas berpikir para tabi'in dengan orang-orang sesudahnya ini memiliki level yang sama. Karena itu standarisasinya adalah 3 tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Ini sudah menjadi konsensus para mujtahid untuk menjadi reference atau rujukan dari istinbat hukum, pengambilan hukum di dalam Islam. Kemudian yang melekat pada corak berpikir Hanafiyah adalah metode istihsan, di mana ia lebih berprinsip pada ketentuan-ketentuan yang dinilai baik ya, dan tidak bertentangan dengan substansi syariah, sementara akal juga bisa menerima meskipun dalilnya tidak spesifik tapi dalil-dalil umum. Ini yang disebut dengan istilah lain namanya qiyas khafi. Jadi kalau qiyas yang dimaksud adalah analogi hukum itu qiyas jali yang ada illat atau rational evidence yang lebih kuat, lebih spesifik, sementara dalil-dalil istihsan itu karena anggapan rasional manusia terhadap satu objek hukum itu mengandung nilai maslahah atau kebaikan dan dianggap tidak bertentangan dengan substansi syariah atau maqasidus syariah, tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah al-'urf. Nah, 'urf ini dapat kita fahami bahwa seorang Hanafi tentu lebih melihat hukum itu sifatnya lokalis. Karena itu selama 'urf ini tidak bertentangan dengan substansi syariah atau maqasidus syariah, the purposes of Islamic law, itu saya pikir kata Hanafi ini tetap harus mengacu pada prinsip al-'adah muhakkamah,
bahwa satu tradisi masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan maqasidus syariah itu menjadi landasan hukum. Sahabat TS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa corak pemikiran Hanafi yang kemudian berkembang di beberapa belahan dunia Islam, ya? Kita bisa melihat dalam karya-karya orang-orang yang bermadhab Ahnaf atau Hanafiyah ini, ya. Misalnya, ya, karya yang ditulis oleh Hanafi sendiri yang diberi nama Al-Fiqhul Akbar itu sebenarnya bukan kitab-kitab fikih secara khusus, melainkan lebih pada kitab-kitab yang memuat di dalamnya yaitu akidah atau tentang teologi Islam. Maka kemudian karena beliau yang memulai kerangka epistemologi keilmuan yang seperti ini, sehingga beliau dikenal dengan istilah Al-Imamul A'zam. Atau karena bercorak rasional, maka dia disebut dengan Imamur Ra'yi. Kemudian lihat juga pada karya-karya ulama yang bermazhab Hanafi, misalnya dalam kitab Al-Usul, kemudian An-Nawadir, ya, Al-Waqi'at. Jadi ini karakteristik dari kitab-kitab bermazhab Hanafi. Al-Usul itu artinya dasar-dasar keilmuan yang dibangun oleh ulama-ulama ahnaf yang lebih bercorak teologis. Kemudian An-Nawadir, peristiwa-peristiwa yang itu sifatnya nyentrik gitu atau eksentrik, ya. Jadi memiliki karakteristik sendiri dari cara berpikir Ahnaf ini. Kemudian Al-Waqi'at, yaitu merespon terhadap realitas-realitas real empirik yang terjadi saat itu, dan itu ditulis dalam beberapa karya. Kemudian di manakah pada perkembangannya mazhab Hanafi ini berkembang? Kita bisa dilihat di beberapa tempat, misalnya Turki, Bosnia, Albania, Rusia, India, Pakistan, Afghanistan, dan Chechnya. Ini negara-negara yang mayoritas bermadhab Hanafi. Berikutnya adalah mazhab kedua, yaitu mazhab Imam Malik. Nama aslinya adalah Malik bin Anas. Nah, beliau ini lebih muda daripada Hanafi, lahirnya pada tahun 95 Hijriah atau bertepatan dengan 714 Masehi, ya. Namun beliau wafat pada usia ya yang lebih sepuh, ya. 80-an sampai 90 tahunan beliau ini wafat. Jadi kalau mazhab Imam Hanafi tadi beliau usia 70 tahun wafat, sementara mazhab Imam Malik ini lebih sepuh wafatnya, meskipun lahirnya relatif lebih muda. Beliau wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriah atau bertepatan dengan 795 Masehi, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, ya, dikarenakan sakit yang relatif lama, yaitu 22 hari. Dan beliau ini juga dikenal sebagai tokoh imam yang kedua, yaitu imam Ahlul Hadis atau imam Ahlul Athar. Disebut Ahlul Hadis atau Ahlul Athar karena memang beliau ini lahir di Madinah, di mana kita tahu Madinah itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW lahir, juga mengembangkan keislamannya. Maka wajar kalau beliau ini coraknya lebih bersifat tekstualis atau berdasar pada hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnahnya. Lah, karya monumental dari mazhab Imam Hanafi, yakni beliau sendiri menulis karya Al-Muwatta yang isinya adalah kebanyakan hadis-hadis. Dan sekali lagi wajar karena memang beliau, ya, berinteraksi dengan para ahli hadis yang ada saat itu. Siapakah orang-orang yang saat itu expert, ya, di bidang keislaman, khususnya ilmu-ilmu hadis adalah misalnya Imam Nafi bin Abdurrahman, kemudian Rabi'ah Ar-Ra'i, kemudian Imam Ja'far As-Sadiq, Umar bin Syihab Az-Zuhri, Yahya Al-Ansari, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa tokoh lain yang berpengaruh. Lah,
tokoh-tokoh ini tentu memiliki kontribusi besar terhadap cara berpikir Imam Malik atau Malik bin Anas ini. Karena itu wajar kalau kemudian Malik bin Anas ini cenderung bersifat tekstualis atau madhabnya dikenal dengan madhab ahlul hadis. Kemudian seorang Imam Malik ini ya memiliki karakteristik tersendiri di dalam membangun ya corak madhabnya. Bisa kita lihat dari bagaimana mereka merumuskan metodologi ijtihadnya atau merumuskan hukum di dalam Islam. Menurut beliau bahwa sumber hukum itu pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga ijma'. Nah, ini masih sama seperti pandangan Imam Abu Hanifah di dalam membangun ya, metodologi ijtihadnya. Namun yang berbeda adalah yang ini lebih spesifik pada corak berpikir Maliki, yaitu amalu ahlil Madinah. Jadi menurut beliau, perilaku penduduk Madinah saat itu, karena memang relatif jumlahnya masih relatif sedikit, kemudian pengaruh sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sangat melekat, maka ini menjadi sumber hukum menurut beliau. Sehingga kalau misalnya dalam Al-Quran tidak ada, di As-Sunnah secara eksplisit juga tidak ada, ijma' tidak ada, maka pedoman berikutnya adalah amalu ahlil Madinah, perilaku atau tradisi ya yang lahir dari ya penduduk Madinah saat itu. Kemudian qiyas. Kemudian maslahah mursalah. Ya, masalah mursalah itu hukum yang digali berbasis pada nilai-nilai kemaslahatan secara umum. Kemudian istihsan, dan yang terakhir adalah sadu dzari'ah. Sadu dzari'ah ini dalil hukum yang sifatnya preventif ya. Kemudian siapa saja orang-orang yang menjadi murid dari Imam Maliki ini, karena saat itu Maliki juga menjadi rujukan Syafi'i ya. Dan Imam Syafi'i ini 3 tahun berguru langsung kepada Imam Malik ini. Di antara tokoh-tokoh hasil didikan Imam Malik adalah Imam Al-Auza'i, kemudian Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Imam Al-Laits As-Subqi, Ibnu Al-Mubarak, dan Imam Syafi'i sendiri. Sehingga di dalam karya-karya ulama yang bermazhab Maliki ini ya, banyak sekali corak-corak yang berbeda dengan mazhab Hanafi. Di antaranya misalnya dikategorikan dalam 3 kategori. Namanya kitab Al-Mudawwanah, kemudian kitab Al-Wadihah, dan Al-Mustakhrajah. Lah, mazhab Maliki ini berkembang di beberapa negara seperti di Madinah sendiri, kemudian di Maroko, Algeria, dan Tunis ya.